Tapi sebelum itu perkenalkan dulu nama Bapak Jana Rahayu yang akan melakukan bimbingan konseling kelompok. Nah, karena di sini Bapak belum tahu ya nama-nama kalian, boleh perkenalkan diri dulu ya, mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Randani, Pak. Perkenalkan, nama saya Supriyati Manunita. Perkenalkan, nama saya Siti Widiansi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurmadila, Bapak. Saya Isti Nur Fauzia, Pak. Saya Gadis, Pak. Saya Edi, Pak. Saya Nurati, Pak. Oke, udah tahu temanya tadi apa? Bullying. Bullying di lingkungan Sekolah. Baik, di sini kita akan membahas tentang bullying ataupun perundungan ya. Nah, menurut kalian apa yang dimaksud dengan bullying? Menurut Chandra. Saya, Pak. Oke, menurut Chandra. Bullying menurut Chandra itu, Pak, menyakiti perasaan orang lain, Pak, dan menyakiti secara sengaja, Pak. Baik, jawabannya sangat baik ya Chandra. Anak-anak, bullying bukan hanya berupa memukul ataupun mendorong teman ya, tapi juga mengejek, mempermalukan, mengecilkan, atau menyebabkan menyebabkan ketidaknyamanan kepada seseorang ya, itu adalah tindakan bullying juga. Jadi tanpa kalian sadari, perilaku yang mungkin kalian lakukan tidak terasa oleh hal itu bisa jadi bullying. Jadi kalian harus bisa menjaga perkataan kalian ya. Tapi menurutmu mengapa bullying itu sering terjadi di lingkungan sekolah? Karena ada siswa yang merasa lebih hebat dari temannya, Pak, terus ingin dianggap hebat oleh teman-temannya. Oke, benar sekali. Namun perlu diingat ya bahwa menjadi hebat bukan dengan merendahkan orang lain. Seseorang akan dihargai jika memiliki sikap yang baik, sopan dan menghormati sesama. Kita harus membangun rasa empati agar dapat memahami perasaan orang lain. Oke, ini bagaimana perasaan seseorang yang menjadi korban bullying? Saya, Pak, perasaan ketika seorang yang bullying itu ya takut, kemudian cemas ketika akan berhadapan dengan seorang tersebut yang bullying kita. Kemudian ketika mau kita sekolah tuh rasanya bukan malas, tapi takut. Kita ingin pergi sekolah, tapi karena takut kita tuh dibullying lagi, kena mental lagi ya mental kita. Jadi terganggu akibat si bullying tersebut. Jadi cemas, tidak mau kemana-mana, inginnya di rumah saja. Jadi murung, gitu, kebanyakan murung. Tepat sekali ya. Nah, jadi korban bullying itu seringkali menyimpan perasaannya sendiri gitu. Dan mereka merasa tertekan. Karena itu kita harus menjadi teman yang peduli dan tidak membiarkan siapapun merasa sendirian atau tersisih di lingkungan sekolah. Jadi kalau ada orang yang sering duduk di pojokan, jarang berbicara, nah kita harus bisa merangkul agar teman kalian itu bisa berinteraksi sosial dengan kita agar tidak terjadinya bullying ya. Oke. Kades, apakah mengejek fisik teman termasuk bullying? Iya, Pak, karena hal itu membuat sakit hati teman dan tidak percaya diri. Oke, betul sekali ya. Jadi setiap orang memiliki keunikan dan kelebihannya. Tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan orang lain karena penampilan ya, kondisi fisik ataupun latar belakangnya. Kita harus belajar menghargai perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan baik. Jadi agar kita saling enak, jadi nggak ada yang merasa terkucilkan. Oke, Dede, apa yang sebaiknya dilakukan jika melihat teman menjadi korban bullying? Saya akan mencoba membantu dan menenangkan teman tersebut, Pak. Oke, bagus. Menjadi penolong adalah sikap yang terpuji. Jika situasi bisa ditangani sendiri, segera laporkan ya kepada guru ataupun orang dewasa yang dapat membantu kita. Jadi jangan sampai penonton yang hanya melihat tanpa melakukan apa-apa. Jadi kalau terjadi apa-apa yang dialami oleh teman kalian, langsung lapor kepada guru ataupun orang dewasa. Oke, Widya, bagaimana cara mencegah bullying di sekolah? Kita harus saling menghormati, Pak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama lain, dan juga
bisa berteman dengan siapapun itu di sekolah. Baik ya, sangat bagus Widya. Jadi sekolah yang nyaman tercipta dari sikap yang saling menghargai. Ketika kita membiasakan diri berkata sopan, menghormati perbedaan, dan membantu teman, maka lingkungan sekolah ini akan lebih aman dan menyenangkan bagi kita ataupun siswa lainnya. Gitu. Oke, Sophie. Menurut Sophie, apakah bullying bisa terjadi di media sosial? Bisa Pak. Misalnya ada teman yang menghina temannya lagi gitu melalui komentar atau memposting foto tanpa izinnya. Oke, bagus ya. Di grup WhatsApp ya. Iya, bikin stiker itu Pak. Bisa juga Pak, jika ini tiba-tiba bikin SW, dia nggak izin Sama yang videonya. Tepat sekali ya. Nah, perlindungan tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga melalui media sosial, bisa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi ya. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan media sosial itu dengan bijak. Pikirkan terlebih dahulu sebelum mengirimkan pesan ataupun komentar, atau tidak menyakiti, biar tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi ketika kita mau melakukan apapun harus dipikirkan terlebih dahulu ya, biar tidak terjadi sesuatu yang mungkin bisa menyakiti orang lain. Di sini, jika kamu menjadi korban bullying, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berbicara kepada orang tua, wali kelas, atau guru BK agar mendapatkan bantuan, Pak. Oke, jawabannya sangat baik. Di sini. Nah, jadi jika mengalami bullying, jangan memendam masalah itu sendiri ya. Kita harus berani bercerita kepada orang lain. Pada orang lain, jangan memendamnya ya. Dengan begitu, masalah dapat diselesaikan dan kalian akan mendapatkan hukuman yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, sebelum kita menyimpulkan ataupun mengakhiri sesi kali ini, kita explain terlebih dahulu ya. Ya. Kita mulai ya. Ya. 3, 2, 1. Ini teman di sana, teman di mana-mana, semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ini Bapak akan menyimpulkan ya. Nah, dari percakapan bimbingan konseling tersebut dapat disimpulkan bahwa bullying adalah tindakan menyakiti, merendahkan ataupun mengganggu orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial maupun melalui media sosial ya. Bullying dapat menyebabkan korban merasa sedih, takut, malu, tertekan, dan kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, untuk mencegah bullying, setiap siswa perlu memiliki sikap saling menghormati, menghargai, dan apalagi menjaga perkataan dan tindakan, serta peduli terhadap teman. Nah, jika melihat atau mengalami bullying, sebaiknya segera membantu korban atau melaporkannya kepada orang dewasa. Jadi lebih cepat ditanganinya. Oke. Dengan menumbuhkan empati, persahabatan, dan saling menghargai, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Oke, Bapak punya pesan ya buat kalian. Stop bullying, mulai berteman, karena setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan
diperlakukan dengan baik. Oke? Oke. Pak. Oke, terima kasih ya kepada semuanya yang telah berpartisipasi dalam bimbingan konseling kelompok kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan bisa mencegah bullying di lingkungan kalian. Dan mohon maaf juga bila Bapak melakukan kesalahan dalam perkataannya ya, dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, biar ilmunya bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.